Satu, dua, tiga, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proposal bisnis yang telah kami buat. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Siaman Al-Fatiroyan dengan NIM belakang 215, Fajri Sodik dengan NIM belakang 258, dan saya sendiri Satria Wisal 260. Kami membuat bisnis berupa korek custom yang dinamakan Krixco. Dan apa sih Krixco itu? Konsep dari produk Krixco adalah dengan menciptakan sebuah inovasi baru terhadap korek gas yang polos dijadikan sesuatu yang sangat unik dan menarik dengan menambahkan desain karikatur atau sebagainya di bagian luar korek yang di-print UV sehingga menciptakan kesan yang tidak membosankan saat memakai korek. Ini adalah contoh produk yang kami ambil referensinya dari Google. Jadi di bagian korek akan ditempelkan desain seperti yang tertera di sini, dan di sini ada beberapa prototipe sketsa desain produk. Ini ada yang pertama, lalu ini ada desain produk yang kedua, dan di sini ada desain untuk produk kami yang ketiga. Dari ketiga desain itu kami akan memilih 2 desain yang cocok dimasukkan ke dalam korek custom Krixco. Lalu ada gambaran umum rencana usaha yang akan dijelaskan oleh Fajri. Ya, selanjutnya ada gambaran umum rencana usaha. Next. Korek api gas adalah suatu benda yang tidak asing kita temui sehari-hari dari berbagai macam merek dan bentuk. Dalam hal ini tentunya banyak produsen yang bersaing dalam industri ini. Melihat hal tersebut, kami menjadikan sebagai sebuah peluang usaha yang menjanjikan karena selain harga yang murah juga memiliki sifat yang efisien. Next. Selanjutnya ada analisis pasar. Segmentasi pasar, segmentasi produk ini ditunjukkan untuk muda yang suka akan hal-hal unik, penggunaan bahan print yang awet dan tidak mudah luntur sehingga masa pakai barang dapat bertahan lama. Target utama kami adalah untuk mereka para perokok karena tidak akan lepas dari korek. Next. Dan yang ketiga ada positioning. Produk yang kami tawarkan diharapkan menjadi sebuah inovasi yang kreatif dengan tambahan sentuhan visual di sebuah korek api gas agar tidak terkesan biasa saja dan membosankan. Next. Yang selanjutnya ada SWOT atau analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Pengalaman berjualan, keterampilan dalam desain yang unik, produk tidak ada masa berlaku, jadi tidak ada produk yang terbuang jika belum terjual. Dan modal produksi yang kecil. Yang kedua, ada weakness, kurangnya pengalaman di bidang usaha, branding yang belum dikenal oleh masyarakat banyak, ketergantungan antara bagian produksi, progres belum berjalan sepenuhnya, dan yang terakhir, belum memiliki hak paten produk. Next, ada opportunities. Yang pertama ada luasnya jangkauan pasar, memiliki produk supplier yang banyak, pengiriman yang mudah dan murah karena barang yang ringkas, strategi pemasaran yang cepat melalui sosial media, dan dapat mengikuti perkembangan tren yang ada. Dan threat atau ancaman, banyaknya pesaing yang lebih dulu berjualan, produk mudah ditiru oleh kompetitor, kehabisan ide dalam mendesain, belum memiliki legalitas untuk berusaha produk, mudahnya terjun ke dalam bisnis, sehingga akan banyak pesaing baru yang bermunculan juga. Yang selanjutnya ada strategi rencana pemasaran. Strategi yang akan dilakukan untuk memasuki pasar adalah dengan mempromosikan melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook. Selain promosi melalui sosial media, dilakukan juga penjualan produk melalui marketplace seperti Tokopedia dan Bukalapak. Next. Strategi ekonomi dan harga. Harga yang akan saya tawarkan atau kami tawarkan adalah senilai 10.000 untuk harga per piece korek. Jadi per pack yang berisi 50 piece seharga 500.000. Dengan rincian per pack, biaya operasional per piece adalah Rp4.920. Harga jual per piece Rp10.000. Keuntungan per piece Rp5.080. Keuntungan per pack Rp254.000. Selanjutnya ada metode pelaksanaan yang akan dibacakan oleh
Royan. Untuk selanjutnya ada metode pelaksanaan. Dalam metode pelaksanaan ini ada tahap persiapan, yaitu yang mana pada tahap persiapan ini dilakukan penyusunan rencana untuk bisnis serta strategi dalam bisnis ini. Yang kedua ada mencakup tahap produksi, yang mana yaitu pemasaran, kegiatan operasi, pembagian tugas masing-masing anggota, serta penetapan pengelolaan keuangan yang digunakan seperti dari modal yang sudah dikumpulkan, pembuatan berupa desain yang nantinya akan dipilih untuk dipakai dalam produk di bisnis ini. Next. Ya, selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan ini kami menjual produk mulai dari media offline seperti media sosial dan toko online. Khususnya untuk media sosial dan toko online, kami juga membuat sebuah online shop, yaitu yang ada di Instagram, yaitu @krixko_id, dan juga toko online kami akan pasarkan melalui Tokopedia, Shopee, dan marketplace online yang lainnya. Di sini ada pembagian SDM, di mana pembagian SDM ini kita dibagi 3, yaitu ada desain dan operasional yang akan ditanggung-jawabi oleh Satria Wisal, media sosial dan pemasaran yang akan ditanggung jawab oleh Fajri, dan keuangan yang akan ditanggung jawab oleh saya, Royan. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Di metode pelaksanaan ini terdiri dari 1, pembelian korek yang berjumlah 50 pieces atau 1 pack korek. Yang kedua ada melakukan tes pada korek untuk memastikan kualitasnya, apakah korek tersebut dapat berjalan dengan baik apa tidak. Yang ketiga ada pembuatan beberapa desain yang nantinya akan dipilih. Yang keempat, memilih desain yang sudah dibuat. Khususnya untuk desain ini mungkin dari customer bisa request sendiri, atau kami juga menyediakan desain yang nantinya berbagai ragam pilihan. Dan yang kelima ada mencari beberapa jasa print UV. Yang keenam ada memilih jasa print UV dengan yang kualitas baik. Yang ketujuh ada memberikan korek serta desain yang sudah ada untuk di print UV. Yang kesembilan melakukan tes pada print UV untuk memastikan kualitas printnya, apakah nanti printnya memasuki kriteria apa tidak. Dan yang kesembilan ada korek siap digunakan dan siap diperjualkan. Next. Nah, selanjutnya ini ada tahap evaluasi. Di tahap evaluasi ini yang dilakukan adalah mulai dari kualitas produk yang telah dipercayakan pada jasa yang telah kami pilih. Apabila kualitasnya tidak sesuai, kita akan mencari yang lain dengan lebih teliti, yang pastinya nanti akan kami koreksi supaya customer menjadi lebih puas akan produk kami. Yang selanjutnya ada mengelola informasi langsung yang kami utamakan dari pelanggan, komentar dari pembeli, dan dijadikan salah satu indikator penting dalam tahap evaluasi ini. Jadi tahap evaluasi ini kami menerima masukan-masukan dari customer apabila ada desain yang kurang ataupun korek tidak berjalan dengan baik, akan kami terima dengan baik saran dan masukannya. Next ada biaya dan jadwal kegiatan. Di biaya dan jadwal kegiatan ini terdapat anggaran biaya, yang dimana anggaran biaya ini kami belanjakan untuk korek yang per unitnya adalah Rp3.320, dan 50 unitnya ada dengan harga Rp166.000. Dan yang kedua ada print UV, per satu koreknya itu memakan biaya Rp1.600, dan untuk 50 piece korek ada Rp80.000, dan total dari keseluruhan biaya operasional ada Rp246.000. Next. Di sini ada harga pokok penjualan. Di harga pokok penjualan ini kami menyediakan 50 piece korek atau 1 pak korek custom yang kami buat dengan harga Rp10.000 per unit. Jadi untuk 50 piece kami dapatkan dengan keuntungan Rp500.000 total.
yang akan kami dapatkan. Selanjutnya, next. Nah, di sini ada modal awal. Modal awal terdiri dari bahan-bahan umum dan peralatan. Bahan-bahan umum memakan biaya 166.000 dan peralatan memakan biaya 80.000. Jadi total untuk pembelian bahan ada 246.000. Nah, bahan-bahan umum di sini termasuk dari korek sama jasa print UV-nya. Next. Nah, yang terakhir ada jadwal kegiatan. Pada bulan pertama kami melakukan persiapan, di mana persiapan ini mencakup dari kami melakukan brainstorming, mungkin dari diskusi untuk gimana produk ini dapat berjalan dengan baik. Yang kedua ada tahap laksanakan di bulan kedua. Di bulan kedua ini kami melakukan uji pasar untuk mengetahui gimana sih respon dari pasar tersebut terhadap barang kami. Dan ada uji pasar 2. Di uji pasar 2 dan 3 ini kami juga melakukan hal yang sama agar produk yang kami jual tuh tahu gimana positioningnya di pasar gitu loh. Jadi kita bisa menganalisa dari pasar, nanti kita evaluasi lagi gimana supaya produk kami dapat terjual dengan banyak. Dan yang ketiga ada rekapitulasi data hasil. Dan yang terakhir ada pelaksanaan program dan pembuatan laporan di bulan ke-4 dan 5. Oke. Selanjutnya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.